Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, bertemu lagi dalam video pembelajaran fikih semester 2 kelas 11 materi pernikahan dalam Islam. 1. Pengertian dan hukum nikah. A. Pengertian nikah. Pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, sehingga melahirkan hak dan kewajiban di antara keduanya dengan menggunakan lafaz ijab kabul. B. Hukum pernikahan. Menurut jumhur ulama, hukum pernikahan ada 5. 1. Mubah. Hukum asal pernikahan adalah mubah. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan nikah atau mengharamkannya. 2. Sunnah. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang memiliki bekal untuk hidup berkeluarga, mampu secara jasmani dan rohani untuk menyongsong kehidupan berumah tangga, dan dirinya tidak terjerumus dalam praktik perzinahan atau muqaddimahnya. 3. Wajib. Hukum ini berlaku bagi siapapun yang telah mencapai kedewasaan jasmani dan rohani, memiliki bekal untuk menafkahi istri, dan khawatir dirinya terjerumus dalam praktik perzinahan jika hasrat kuatnya untuk menikah tak diwujudkan. 4. Makruh. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang belum mempunyai bekal untuk menafkahi keluarganya, walaupun dirinya telah siap secara fisik untuk menyongsong kehidupan berumah tangga, dan ia tidak khawatir terjerumus dalam praktik perzinahan hingga datang waktu yang paling tepat untuknya. 5. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang menikah dengan tujuan menyakiti istri, mempermainkannya, serta memeras harta istrinya. 2. Persiapan pelaksanaan pernikahan. A. Meminang atau khitbah. Khitbah artinya pinangan, yaitu permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri dengan cara-cara umum yang sudah berlaku di masyarakat. 1. Cara mengajukan pinangan. A. Pinangan kepada gadis atau janda yang sudah habis masa idahnya dinyatakan secara terang-terangan. B. Pinangan kepada janda yang masih berada dalam masa idah, talak bain atau ditinggal mati suami tidak boleh dinyatakan secara terang-terangan. Pinangan kepada mereka hanya boleh dilakukan secara sindiran. 2. Perempuan yang boleh dipinang ada 3. A. Perempuan yang bukan berstatus sebagai istri orang. B. Perempuan yang tidak dalam masa idah. C. Perempuan yang belum dipinang oleh orang lain. B. Melihat calon istri atau suami. Beberapa pendapat tentang batas kebolehan melihat seorang perempuan yang akan dipinang, yaitu A. Jumhur ulama berpendapat bahwa boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan, karena dengan demikian akan dapat diketahui kehalusan tubuh dan kecantikannya. B. Abu Dawud berpendapat boleh melihat seluruh tubuh. C. Imam Abu Hanifah membolehkan melihat kedua telapak tangan, muka, dan telapak kaki. 3. Mahram atau perempuan yang haram dinikahi. A. Sebab haram dinikahi untuk selamanya. 1. Wanita-wanita yang dinikahi karena nasab. A. Ibu. B. Nenek. C. Anak perempuan dan anak perempuannya beserta semua jalur ke bawah. D. Anak perempuan dari anak laki-laki dan perempuannya beserta semua jalur ke bawah. E. Saudara perempuan secara mutlak. F. Bibi dari jalur ayah.
G. Anak perempuan saudara laki-laki secara mutlak. H. Anak atau perempuan, anak laki-laki, anak perempuannya, anak perempuan beserta jalur ke bawahnya. 2. Wanita-wanita yang haram dinikahi karena pertalian nikah. A. Istri ayah dan istri kakek beserta jalur ke atasnya. B. Ibu istri atau ibu mertua dan nenek ibu istri. 3. Wanita-wanita yang haram dinikahi karena susuan mereka adalah A. Ibu-ibu yang diharamkan dinikahi karena sebab nasab. B. Anak-anak perempuan. C. Saudara-saudara perempuan. D. Para bibi dari jalur bibi. E. Para bibi dari jalur ibu. F. Anak perempuannya saudara laki-laki. G. Anak perempuannya saudara perempuan. 4. Wanita yang haram dinikahi lagi karena sebab li'an. Li'an adalah persaksian seorang suami sebagaimana berikut. Aku bersaksi kepada Allah atas kebenaran dakwaanku bahwa istriku telah berzina. Persaksian ini diulangi hingga 4 kali. Kemudian setelahnya ia berkata, laknat Allah akan menimpaku seandainya aku berdusta dalam dakwaanku ini. B. Sebab-sebab haram dinikahi sementara. 1. Pertalian nikah. Perempuan yang masih dalam ikatan perkawinan haram dinikahi laki-laki lain. 2. Talak bain kubro atau talak 3. Bagi seorang laki-laki yang mencerai istrinya dengan talak 3, haram baginya menikah dengan mantan istrinya itu selain ia belum dinikahi laki-laki lain kemudian diceraikan. 3. Memadu 2 orang perempuan bersaudara. 4. Berpoligami lebih dari 4. 5. Perbedaan agama. 4. Syarat dan rukun nikah. A. Pengertian. Rukun nikah adalah unsur pokok yang harus dipenuhi hingga pernikahan menjadi sah. B. Syarat dan rukun nikah. Adapun syarat dan rukun nikah ada 5. 1. Calon suami. Syaratnya A. Beragama Islam. B. Ia benar-benar seorang laki-laki. C. Menikah bukan karena dasar paksaan. D. Tidak beristri 4. E. Mengetahui bahwa calon istrinya bukanlah wanita yang haram dinikahi. F. Calon istri bukanlah wanita yang haram dimadu dengan istrinya. G. Tidak sedang berihram haji dan umroh. 2. Calon istri. Syaratnya A. Beragama Islam. B. Benar-benar seorang muslim. C. Mendapat izin menikah dari walinya. D. Bukan sebagai istri orang lain. E. Bukan sebagai muqtaddah, wanita yang sedang dalam masa idah. F. Tidak memiliki hubungan mahram dengan calon suaminya. G. Bukan sebagai wanita yang pernah dili'an calon suaminya atau dilaknat suaminya karena tertuduh zina. H. Atas kemauan sendiri. I. Tidak sedang ihram atau haji. 3. Wali. Syaratnya A. Laki-laki. B. Beragama Islam. C. Balig atau dewasa. D. Berakal. E. Merdeka bukan berstatus sebagai hamba sahaya. F. Adil. G. Tidak sedang ihram atau haji. 4. 2 orang saksi. Syaratnya A. 2 orang laki-laki. B. Beragama Islam. C. Dewasa atau balig, berakal, merdeka, dan adil. D. Melihat dan mendengar. E. Memahami bahasa yang digunakan dalam akad. F. Tidak sedang mengerjakan ihram haji atau umroh. G. Hadir dalam ijab kabul. 5. Ijab kabul. Syaratnya A. Menggunakan kata yang bermakna menikah atau menikahkan, baik bahasa Arab, bahasa Indonesia, atau bahasa daerah sang pengantin. B. Lafaz ijab kabul diucapkan pelaku akad nikah atau pengantin laki-laki dan wali pengganti perempuan. C. Antara ijab dan kabul harus bersambung, tidak boleh diselingi perkataan atau perbuatan lain. D. Pelaksanaan ijab dan kabul harus berada pada suatu tempat, tidak diikatkan.
tidak dikaitkan dengan suatu persyaratan apapun. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.